What's up guys, selamat datang di Ruang Drum bersama gue Denny. Oke, di samping gue sekarang sudah ada Timur Segara. Apa kabar Mas? Baik. Terima kasih untuk waktunya sudah datang ke Ruang Drum. Oke, Mas, by the way, selamat untuk peluncuran album barunya, Ya. Float. Boleh nggak cerita sedikit tentang Time itu di album terbarunya Float ini? Apa ya? Ya album baru aja. Apa sih? Woi lo jangan gitu dong. Nggak, jadi isi dari intinya sebenarnya gini sih, album Time itu kurang lebih kita pengen beresin katalognya aja sih. Katalognya kita cukup berantakan soalnya. Itu berhubungan untuk nanti kayak apa ya? Misalnya ada yang mau dengerin lagu ini tapi kepisah sama dia di single atau di album lain, nah ini disatuin lah, kurang lebih gitu. Terus musiknya ya tapi agak beda ya, di aransemen ulang, terus dengan kualitas yang bisa kita sombongin. Oke. Kualitasnya bisa benar-benar ya kita bangga lah, bukan sombong kali ya kata-kata yang tepat. Soalnya itu semua kita benar-benar kerjaan sendiri, mixing sendiri, cuman masteringnya aja di Abbey Road. Wih, gila. Gitu. Ya sebenarnya siapa aja bisa kali, tinggal bayar kok. Ya, Tapi worth it kan Mas ya? worth it sih. Worth it sekali. Worth it bukan karena cuman yo kita bisa di Abbey Road, enggak, cuman karena hasil keringat kita sendiri, akhirnya kita bisa denger hasil kerjanya kita tuh, kita seneng banget. Gitu aja sih. Oke. Terus awal mulai cerita masuk Float itu gimana sih Mas? Sampai sekarang ini gitu. Oke. Jadi dari SMA itu, yang band gue yang di SMA itu yang main bass tuh namanya Leo. Iya. Si Leo itu sekarang punya band namanya Ekute. Gitu. Nah, gue udah beberapa kali waktu itu di band di SMA itu, bandnya selain pensi ikut-ikut festival. Yeah. Terus sempet nyoba untuk main malam juga, main reguleran. Nah, terus ya karena keadaan kita nggak bisa nerusin, dia juga nerusin sibuk kuliah lah apa segala macam. Nah, si Leo ini punya kakak ipar namanya Meng. Itu panggilan deh, namanya Hotma. Nah, itulah cikal bakal gue bisa masuk di Float. Itu jadi si Leo yang memperkenalkan gue sampai ke Float itu pertama kalinya. Sejak pertama lu masuk ke Float ini, apakah lu udah tahu arah musiknya tuh seperti ini itu atau seperti sekarang ini gitu Mas? Musiknya dari awal dikenalin dia udah bawa materinya dia sih. Udah dikasih CD pertama kali tuh apa sih, kayak mini album gitu yang apa sih, gue lupa judulnya. Pokoknya sebelum 3 hari untuk selamanya lah, sebelum album itu. Tapi itu kalau apa ya, di situ jujur kalau untuk pertanyaannya lo, gue belum begitu tahu tentang musiknya Float secara mendalam ya. Cuman dengar biasa aja gitu. Nggak benar-benar tahu itu musiknya nanti gimana, nanti harus gimana, di treatmentnya kayak gimana ya belum tahu, cuman sekedar dengar doang aja sih. Oke, overall berarti dari sekian banyak lagu Float, lo dalam berkontribusi sebagai drummer di situ,
peran lu dalam mengisi drum di Float ini itu cukup sulit nggak sih Mas, atau dalam treatment lagu ini buat supaya tuh bisa easy listening lah, bisa teman-teman mendengarnya tuh secara enak gitu, secara asik gitu. Ya, kontribusinya ya susah sih kalau menurut gue. Iya. Karena menurut gue di si yang Float itu kebanyakan yang bikin lagu si Meng. Bukan kebanyakan, emang semuanya dia yang buat. Bahkan line drumnya aja kadang udah dibuatin sama dia. Tinggal gua kembangin aja. Nah, di situ itu tapi agak tricky. Kan apa yang isi di kepalanya dia nggak, maksudnya kadang kita perlu adjustment ya. Ya kan susah, maksudnya kita yang udah belajar aja kadang komunikasinya aja kita masih suka salah. Ya, betul. Ini bukan di musik doang loh. Iya. Bener nggak? Bener. Iya kan? Nah ini apalagi musik yang kita susah untuk ngerabanya, kecuali emang bisa nulis, gitu. Kebetulan gue goblok nulisnya, Meng nggak bisa, cuman mungkin nggak semahir orang pada umumnya gitu. Akhirnya di situ pasti, kalau gue rasa siapapun agak perlu adjustment untuk bisa tahu tujuannya kemana dan semuanya satu arah tuh jadinya gimana biar musiknya itu bagus. Tapi ada juga yang langsung kayak gini ya, iya langsung nyambung gitu. Macam-macam lah variasinya gitu. Jadi terus dalam hal pemilihan sound segala macam, lo termasuk orang yang spesifik gak sih Mas? Gue termasuk yang males sih gue. Jujur aja, termasuk males. Tuning aja males. Sound bukannya kita harus maksudnya itu kelemahannya gue ya. Harusnya nggak gitu sih. Harusnya lebih merhatiin lah. Jauh lebih merhatiin. Cuman gue termasuk orang yang cuek banget sound. Untungnya di keliling gue ada beberapa yang mereka sangat ngebantu gue banget. Gitu. Bukan cuma di Float aja, di lingkungan lain ada juga yang ngebantu gitu. Ada juga yang gue digoblok-goblokin, ada juga gitu. Oke, sebenarnya terakhir Mas, suatu pertanyaan. Sebenarnya di Float bener ini, ya, terakhir ya? Iya, terakhir. untuk pertanyaan Float ya. Untuk pertanyaan Float Project. Sebenarnya ini udah menjadi suatu karakter lo dalam bermain drum belum sih di Float ini sendiri? Iya sih, gue udah cukup puas banget. Karena gue bukan ngeliat guenya, karena gue ngeliat teman-teman gue juga puas. Jadi itu aja, itu sih yang pertama malah. Yang lain udah cukup puas, berarti gue harus, gue pasti puas lah. Berarti ini bisa dikatakan suatu goals lo lah ya. Iya di dalam apa kita kan berkarir atau band itu, mungkin ini suatu goals yang ya mungkin kita semua yang ngomongin time tadi ya kan, flashback ke waktu kita punya cerita dari kecil terus mulai belajar ya kan, ya kita nggak tahu kemana arahnya gitu. Ya pasti kita punya satu tujuan dan ini adalah tujuan lo gitu Mas di Float ini gitu. Ya bisa dibilang gitu. Boleh cerita nggak Mas, gimana sih lu sampai sejago ini gitu dalam hal konteks lu bermain drum, lu sangat fokus sekali, terus lu sangat gue sih nggak merasa gue jago, tapi thank you. Menurut